Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah tentang anak korporat menjadi penulis inspiratif. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, edisi kali ini agak spesial. Jadi ini nih teman lama saya banget, kenal dari 2004 di sebuah kosan di daerah Karet situ. Terus ya perjalanan waktu kita ketemu tidak, jarang banget ketemu sampai akhirnya saya hadirkan kembali hari ini adalah Angelina Eni. Apa kabar? Terima kasih Jenggun. Wah, udah lama banget ya, Bo, nggak ketemu ya. 2004 pertama kali ketemu di kosan kandang burung lah istilahnya pada waktu itu ya. Benar. Terus itu masih kerja di mana ya waktu itu ya 2004 tuh? Masih di perusahaan internet sih, di Sudirman. Sudirman. Iya. Terus dari situ gue masih di entertainment pada masa itu. Terus kita pernah pulang malam bareng ya, kena jam malam. Terus kita minta tolong saudara lo bukain pintu, ya Allah. Pada masa Udah itu. kayak Cinderella ya kita ya. Tapi nggak kena jadi labu kita. Enggak, untungnya. Enggak. Nah dari situ terus kemudian kita pindah kosan baru. Iya. Terus gue juga pindah kerja. Sampailah di sebuah majalah itu. Boleh disebut nggak majalahnya? Boleh dong. Oke. Gue di majalah If itu tiba-tiba buatlah suatu klub, If Book Club. Nah, itu Terus dia. tiba-tiba lu join di situ. Perjalanan waktu, singkat cerita, tiba-tiba gue ngeliat lo tiba-tiba jadi penulis. Kenapa bisa jadi penulis? Terus les pemain teater. Terus apalagi lah gue nggak tahu itu. Gimana bisa dari situ? Awal mulanya ini bakal panjang banget nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kan kita itu ingat gak sih suka tuker-tukeran ciklit? Iya, Baca zaman dulu zaman itu kan. ya kan? Lu punya buku apa, ciklit yang mana, judul apa gitu itu. kan. Terus itu kita langsung yang Jenggun tuh langsung ngajarin, oh iya kita cara jalan pakai heels tuh harus segini. Ingat gak sih? Ya, kayak cewek-cewek di Broadway gitu loh. Oh, kita suka baca ciklit itu apa? Oh, nah awalnya kita tahu Devil's Wears Prada kan gara-gara ciklit betul, itu. betul. Nah di situ Jenggun yang ngajarin aku pakai heels. Pertama kali pakai heels ya. Nah, terus kan It's Book Club tuh. Lu ikut gak sih yang pertama kali yang buku pertama si Pak Ahmad Tohari Ronggeng Duku Paruk tuh? Ikut. Waktu itu juga udah ada filmnya belum ya? Waktu Belum. itu? Belum ada Zaman ya? kita mah belum. Filmnya tuh kan sekian tahun 2000 sesudah itu kan. Oke, iya. Pokoknya di masa-masa If Book Club gue menang terus kan? Ya, dan lu tidak pernah absen dimanapun. Semua hadiah penanya terbaik. Aku jadi punya banyak koleksi parfum. Ya, bener. Karena hadiahnya kan Iya kan? Terus sampai sekarang jadinya ketagihan koleksi parfum. Tar dulu. Kenapa lu tiba-tiba bisa menemukan apa yang membuat tuh turning point lu kok gue bisa nih nulis dan gue akhirnya jadi penulis. Selain lu jadi karyawan korporat juga, tapi maksud gue titik balik lu tuh di mana yang lu menemukan oh ini talent gue bisa juga nih di sini gitu. Nah, itu berkat If Book Club juga. Sebenarnya aku tuh nulis sudah dari SMA. Cuma waktu zaman dulu masih pakai mesin tik ya kan. Ya. Terus dikirimlah ke majalah Anita. Ya. Nggak pernah dimuat. Ya saingan lu banyak di masa itu. Ada Sani Kuncoro, ada Kurnia Effendi, ada Tika Wisnu. Lu dilihat orang juga kagak siapa lu. Benar. Nah, pas di bacaan kita waktu itu dari Ciklit, terus abis ikut If Book Club tuh kan If Book Club tuh buku-buku bahasa Indonesia ya. Ya, dan novel. beragam kan. Benar. Sastra Indonesianya beragam banget. Dari yang pop, kemudian sastra gitu. Albertine Enda, ada Remi Silado, ya kan? Ada Ahmad Tohari, ada Ayu Utami, dan turning point-nya di Ayu Utami. Waktu pas kita bilangan Fu.
Oh ya, bilangan Fu ya. Iya, ketika jadi aku tuh kan kalau udah diundang if book club kan pasti ngasih buku dulu kan, Iya, betul. supaya kita baca Iya. sehingga pas acaranya kita bisa ngobrol dengan si Ya, penulisnya. jadi tau lah. Kalau nggak kan lu Benar, mau tahu dari benar. mana isi bukunya Iya. kalau nggak Nah, dikasih duluan. Di bilangan Fu itu aku tuh nemuin bahwa ini gue banget nih. Gue nggak gitu selesai loh. lo baca itu. Berat banget bilangan Fu tuh. Nah itu padahal aku baca Mbak Ayu di Saman Larung juga kan yang Saman gue baca, sebelum-sebelumnya. Larung gue nggak baca. Nah pas bilangan Fu itu ini gue banget gitu loh. Jadi aku suka banget sama Mbak Ayu Utami sehingga waktu setelah aku ngefans banget setelah acara If Book Club itu sama Ayu Utami, terus itu dia punya grup GIMS, Gerakan Indonesia Membaca Sastra. Aku ikut itu. Nah di GIMS itu kami membacakan audiobooknya Kue Tekwai, sastra lama lah, Pram, Bumi Manusia gitu untuk dijadiin Gue belum audio. pernah baca Pram loh sejujurnya. Nonton filmnya tapi kan. Enggak juga. Gue itu Oke. orang yang paling anti nonton film yang disadur dari buku sebelum iya, gue iya. baca bukunya. Ya karena takut mix ininya ya. Betul. Makanya waktu Bumi Manusia dibuat oleh Hanung, Hanung. gue nggak nonton karena gue belum pernah baca Pram. Oke. Tapi tar dulu, sebelum lanjut. Kenapa di bilangan Fu itu lu menemukan itu gue? Kenapa? Apa yang membuat lu merasa di bilangan Fu itu, oh gue itu? Kenapa? Apa? Di situ tuh ada apa? Ya, karena ada tokoh namanya Sandi Yuda. Itu gue suka banget karena di situ ada 3 tokoh, Parangjati, Sandi Yuda, sama yang cewek ya kan, Aduh Marija. ya, gue juga mesti inget-inget buku itu ada nggak? Karena setahu gue, kita tuh dibagi, gue juga dapet jatah itu kan Iya, sebagai karyawan pasti. If. Tadi gue lihat di rumah. Nah terus lanjut. Nah, terus itu pas jadi ada di dalam ketiga tokoh ini, gue menemukan kayak oh ini gue banget nih. Yang mana Kayak, nih? Terutama Sandi Yuda, dia itu nggak suka nonton TV. Nah, aku tuh juga nggak suka nonton Ya, TV. gue tau banget. Zaman kita ngekos. Iya, nggak suka nonton TV. Terus TV merusak imajinasi. Nah, ada kalimat-kalimat seperti itu bahwa oh kok bisa ya ada tokoh yang mirip gitu kan. Terus pendaki gunung juga. Aku Ya, kan suka naik gunung, ya. hiking. Nah, jadi kayak yang wow, ini penulisnya hebat banget nih. Ada karakter yang bisa Relate ke lu ya. Iya gitu. Jadi kayak aku jadi ngefans banget sama Ayu Utami sehingga ikut grup itu. Nah, suatu ketika itu nggak sengaja pas main di kedai Owi Agus Salim, pas ada Mbak Ayu di situ dengan grup Indonesia Membaca Sastra itu. Itu lu sudah join? Belum. Oh. Jadi pas ketemu di situ juga ada Olga Lydia, ada Olin Monteiro. Jadi penggerak-penggerak awalnya itu baru pertama kali mereka membaca. Jadi di situ langsung sebagai fansnya Ayu Utami kayak aduh pengen banget nih foto bareng gitu. Nah di situ kenalan lagi sama Mbak Ayu, dia juga rupanya masih ingat karena gue dapat hadiah di If Book Club sebagai penanya terbaik. Nah terus itu yaudah ikut aja games katanya gitu. Kita ada kita setiap minggu ngebacain direkam. Jadi waktu itu gabung komunitas itu yang tiap sebulan sekali atau gitu di komunitas yang di Kopiwi gitu kan kita ngebacain, direkam dan kemudian suatu ketika ada ide buat menulis cerita, bukan cuma membaca tapi kita juga menulis cerita. Si anggota ini Iya, yang harus menulis, betul. disuruh oleh Ayu Utami. Enggak, kita aja yang kayak berinisiatif. Yuk kita nulis cerita. Nah di situ udah mulai nulis cerita. Nah itu sebenarnya aku tuh udah punya cerpen-cerpen kecil yang karena memang dari SMA suka nulis ya, cuma ya nggak pernah nggak lulus itu Iya. kan, karena saingan lu Bener. banyak. sekelas Sani Kuncoro ya. Nah iyalah, pada masa itu lu kirim udah ada Sandi Kuncoro. Iya. Nah karena itu jadi ini diterbitkan ramai-ramai lah ya sama penerbit buku perempuan. Nah di situ Mbak Ayu datang lagi tuh di acara launchingnya. Terus dia sempat bilang, terus kebetulan waktu itu ada temen anggota itu yang menikah juga. Terus kita ketemu lagi sama Mbak Ayu. Jadi sebenarnya ketemu Mbak Ayu itu cuma pas
pertama kali di If Book Club itu. If Book Club, terus itu di Kopi Ui. Nah, terus itu baru yang launching buku itu lagi. Terus Mbak Ayu bilang kayak, yuk kita, dia mau bikin kelas menulis gitu. Jadi Mbak Ayu pertama bikin kelas menulis itu 2013 kalau nggak salah. Bilangan FU itu 2012, berarti 2013 itu Ya. kelas pertamanya. Dan 2013 kan gue juga udah nggak di majalah If. Iya, jadi Di terakhir. 2013 kelas Mbak Ayu di Salihara. Oh sebentar, 2013 itu setelah kita ngebahasnya Mbak Sani tuh. Oh iya ya. Garis Perempuan. Garis Perempuan, iya. Terakhir itu. Iya, jadi itu aku daftar kelas menulisnya Mbak Ayu dan di sana diasah banget buat nulis cerita. Nah, terus di situ tuh aku mulai kayak oke, ada pelatihan. Waktu itu ada pelatihan cerpen Kompas. Dulu Kompas ngadain pelatihan, kita ngirim cerpen-cerpen terbaik kita terus nanti dipilih gitu kan. Nah, aku itu dapet dia waktu itu satu tahun itu dia ngadain di beberapa kota, di Padang Panjang, di Jakarta, di Bandung, Makassar, sama Bali. Jadi dia ngadain di 5. Aku tuh kata temanku gini, udah kirim aja ke 5-5-nya, siapa tahu Salah satu goal dari 5 kota ini. Iya, karena kan gurunya beda-beda tuh. Oke. Jadi lu kirimlah nih ke 5 kota ini. Iya, yang nggak lolos cuma Bali. Yang 4 lu lolos. Lolos, jadi pergilah gue berkelana di 4 kota 4 ini. kota, Padang Panjang, Jakarta, Bandung, sama yang Makassar nggak jadi karena waktu itu dia ngasih taunya terlalu mepet, jadi lusa harus sudah berangkat, terus waktu itu kayak kan masih kerja ya, jadi nggak bisa izin. 3 kota. Jadi 3 kota. Nah di situ ketemu penulis-penulis besar, ya Nusa Nugroho, ada Putu Wijaya. Oh mereka datang juga ke situ. Mereka si pengajarnya. Oh, iya. okay. Jadi ada Seno Gumira Adidharma. Ya, kita juga ketemu dia sebelum di If Book Club kan. Jadi di situ tuh dapat banyak sekali ilmu buat nulis cerita gitu lah. Selain aku juga kursus sama Ayu Tami. Kemudian di malam penghargaan Kompas, semua pada datang nih. Disitulah aku ketemu sama editor Gramedia. Nah, editor Gramedia ini Mbak Hetty Rusli. Jadi dia ini juga punya book club sebenarnya waktu itu. Aku juga ikut karena dia karena aku tuh kan suka ikut If Book Club. Terus itu bukunya suka ada orang Gramedia juga. Betul. Ya kan? Ya, kayak gitu kan. Ya. Jadi dia ngeh gitu. Terus tuh kayaknya kita pernah ketemu deh. Gue juga pernah ketemu ya. Iya. Terus kata dia, "Kamu itu kok suka ada ya?" katanya gitu kan. Terus itu Ya iya. terus itu Gramedia ngadain cerpen tentang kucing. Jadi Peduli Kucing itu organisasi yang peduli kucing itu ngadain lomba cerpen, yang cerpen terbaiknya dijadiin buku sama Gramedia. Nah, aku masuk di situ bersama Clara Eng, bersama Hetty Rusli juga karena pecinta kucing semua di situ. Nah, dan Clara Nah, di pun situ kita pernah bahas kan. iya, betul. Dan, Yang dimsum terakhir kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian Mbak Hetty langsung, "Oh, Eni, kamu itu nulis ya?" Katanya, "Lah iya, aku juga nulis." Oh, nah, itu di malam penghargaan Kompas kan. "Iya, aku juga nulis." "Kamu udah nulis berapa cerita?" "Wah, banyak." Gitu kan. Terus itu, "Boleh lihat nggak?" kata dia gitu. "Ada berapa? 20 ada?" "Ada lebih." Gitu kan. "Ya sudah, lihat, kirimin." Nah, setelah itu aku kirimin ke dia dan dia bilang, ini bisa dimuat nih. Jadi mau nggak dicetak? Jadi itu benar-benar kebenaran banget. Jadi aku nggak Blessed in disguise bener, ya. karena aku sering nongol di acara-acara book club itu sehingga di notice sama editornya. Terus itu mau nggak? Ya udah, boleh gitu kan. Terus itu aku kirim lah. Terus itu prosesnya lumayan agak panjang sih sebenarnya, kayak hampir setahun editornya ngasih feedback, terus itu tambahin cerpen atau ngubah cerpen, ada beberapa. Karena judulnya Nocturnal Melancholia itu tentang kesehatan mental sebenarnya. Karena fokusnya di kesehatan mental. Mbak Hetty nyaranin juga, oke, fokusnya kita garis benang merahnya kesehatan mental. Jadi ada yang bunuh diri, ada yang tentang depresi, ada yang tentang kehilangan, grieving, kayak gitu. Dan sesuai dengan latar belakang lu pula kan pada saat itu kan? Iya, karena
karena aku waktu itu masih sarjana psikologi juga ya. Nah, terus itu terbitlah Nocturnal Melancholia. Kemudian itu dialihwahanakan jadi teater, karena waktu itu aku juga ikut kelas teater karena Mbak Ayu Utami menyarankan Eni kalau mau lanjut ke bikin novel, karena ini kan baru cerita pendek ya. Kalau mau lanjut bikin novel, pengembangan karakter itu perlu banget. Nah, untuk mendalami karakter, kamu bisa ikut teater. Gitu, itu salah satu cara buat kita lebih mendalami satu tokoh gitu loh, masuk ke dalam si tokoh yang berbeda, bukan diri kita, bukan Eni sebagai Eni, tapi Eni sebagai si A gitu loh, memainkan A, dia itu orang yang seperti apa dan gimana. Nah, itu kita diajar untuk mendalami karakter dan sehingga menulis pun nanti jadi lebih baik gitu. Oke, jadi si Nocturnal itu adalah kumpulan cerpen. Iya. Tahun berapa terbitnya? 2018. Itu karya perdana lu banget. Iya. Akhirnya ya. Iya. Dari sekian puluh tahun lu ngirim tiba-tiba keluar jadinya langsung kumpulan cerpen. Gramedia lo nerbitinnya. Udah gila loh. Dan bersyukurnya masuk dalam daftar panjang Kusala Sastra Katulistiwa. Jadi insertnya ada di sini ya, si gambar kumpulan cerpen Nocturnal itu. Nah, dari situ kan gue lihat tuh lo tiba-tiba bermain teater, tiba-tiba ada karya lu yang si Nocturnal itu diwahanakan menjadi teater. Terus lu sempat ketemu Sita Nursanti juga di situ kan? Iya. Di Nocturnal itu atau di cerita lain? Di Nocturnal itu, iya, karena Sita kita memang di situ. Iya, karena Teh Sita juga memainkan di situ. Jadi ada beberapa aktor Indonesia itu yang main, Putri Ayudya, Sita Nursanti, terus Ruth Marini, Nino Prabowo. Gitu, ada teman-teman teater yang lain tentunya gitu. Apa yang lu rasakan ketika karya perdana lu terus tiba-tiba dialihkan menjadi sebuah bentuk lakon oleh orang-orang itu dan dipentaskan di Salihara kan waktu itu kalau nggak salah ya? Di Salihara sekali, di Galeri Indonesia Kaya juga. Gila loh, masa itu? Apa yang lu bisa masuk lo Galeri Indonesia Kaya lo karya perdana lo. Apa yang lu rasain? Happy aja sih, kayak maksudnya aku juga kayak nggak amazed sendiri gitu loh, kayak takjub sendiri. Oh, ternyata bisa ya. Jadi sebenarnya bukan bermaksud sombong atau gimana, kan menulis juga kan selingan gitu kan. Sebenarnya ternyata bisa ya karya ini dihargai oleh orang lain dan direspek dengan bentuk yang berbeda juga gitu loh. Iyalah, gue ngeliat lu aja ya maksudnya jadi gue kan ngeliat lu kan ya kita terhubungan dengan Instagram gitu ya. Gue ngeliat semua apa yang lu post. Ini kayak gue bilang gini, gila ini orang ini dari teman kos terus tiba-tiba dia jadi ikut book club. Ternyata inspirasi book club itu membawa sesuatu. Iya. Gitu kan. Gue gila ini orang, maksudnya lu punya energi yang banyak untuk mewujudkan semua. Nah, dari Nocturnal terus diwacanakan oleh pemain teater, apalagi setelah Nocturnal? Abis Nocturnal di tahun 2019 itu ada pertukaran seniman yang diadakan komunitas Salihara sama Dutch Culture. Nah, itu pertukaran seniman antara Indonesia dan Belanda. Nah, di situ ada berapa seniman ya? Kalau nggak salah 7 seniman Indonesia sama 7 seniman Belanda, yang Belandanya lebih banyak sedikit kayak. Jadi mereka kita diharapkan untuk berkolaborasi karya tentang sejarah. Jadi temanya adalah share history, personal story. Jadi berbagi sejarah tapi berbagi kisah hidup. Itu tahun gitu. berapa? Tahun 2019. Itu lu daftar atau lu ditunjuk oleh Gramedia? Ditunjuk sama komunitas Salihara dan Dutch Culture. Okay. Jadi ada beberapa, jadi ditunjuk berdasarkan karya. Jadi sudah ada orang ini sudah ada karya. Jadi aku dianggap sudah punya ketulisan dan bisa memainkan teater. Jadi bisa juga acting. Jadi dianggapnya gitu. Jadi pasanganku itu Robin Blok, seniman Belanda. Dia penyair dan dia juga bermain teater. Jadi kayak dipadu-padankan gitu loh. Jadi bisa kerja bareng gitu. Nah, di situ kami kolaborasi menciptakan buku in between di antara itu buku puisi, kumpulan puisi berdasarkan memorabilia kita sebagai
anak generasi, kalau di Robin itu generasi ketiga dari ayahnya yang sempat ayahnya tuh kakeknya tepatnya ya, kakek neneknya yang dipulangkan di tahun 49. Jadi setelah Indonesia merdeka, kakek neneknya Robin dipulangkan kan ke Belanda. Nah, mereka kan jadi orang Indo ya, karena mereka ada keturunan Indonesia. Oh, jadi sebenarnya itu adalah orang Indonesia kakek neneknya. Orang Indo Belanda, jadi campuran. Oh, Mix. oke. Jadi mix. Nah, mereka ada kisah kita kan ngelihatnya sejarah gitu ya, tapi sebenarnya kisah hidupnya mereka pun di sana tidak diterima gitu loh sebagai orang mix. Nah, aku pun punya pengalaman yang sama sebagai mix. Chinese, Indonesia gitu kan. Nah, jadi kami berbagi cerita dan lalu kami bikin puisi, dan itu juga sempat karena kami sama-sama aktor, jadi kami jadikan pertunjukan juga di Salihara waktu tahun 2019 itu. Nah, di situ berlanjutlah kerjasamanya. Jadi kerjasamanya aku diundang ke Belanda di Winternachten Festival di tahun 2020 sebelum pandemi. Aku diundang di Ya, situ. gue lihat tuh lu pergi tuh. Iya. Terus itu sebelumnya aku juga pergi ke Belanda karena buat nyelesain bareng buku itu dengan Robin. Lalu 2020 awal Winternachten Festival, kemudian terus itu pandemi ya kan. Kita pandemi. Di situ aku nerbitin Sekacil, itu penerbitan kecil sebenarnya, tapi khusus buat mental health gitu. Buku kedua nih? Enggak, ini penerbitan sendiri. Oh, oke. Lu yang nerbitin sendiri. Ngebangun dengan teman-teman penerbitan kecil buat buku-buku mental health untuk lomba. Tapi nanti itu ntar dulu ya. Jadi lanjut lagi ke in between di 2000 setelah pandemi 2024 kemarin aku diundang lagi ke Winternachten. Jadi di situ aku sama ada profesor yang minta aku jadi advisor museum buku di Den Haag, dan sekaligus mengantarkan para tamu penulis-penulis untuk ngelihat buku-buku penerbitan di Belanda di Indonesia dari zaman lampau gitu loh. Penulis ini adalah penulis Indonesia yang diundang yang lu bawa atau gimana? Enggak, penulis-penulis dari Afrika Selatan, biasanya itu penulis-penulis yang ada hubungan dengan Belanda, tapi ada juga orang Amerika, penulis Amerika kayak gitu. Jadi aku ngasih nge-guide lah ibaratnya sama profesor ini, nge-guide ini loh penerbitan buku Belanda di Indonesia dari zaman lampau kayak gitu, seperti itu. Lu orang keberapa yang diundang oleh si Winternachten itu? Aku lupa Winternachten itu dari tahun berapa, tapi kayaknya sudah ada beberapa penulis Indonesia. Sudah ada penulis Indonesia lain. Waktu aku pertama kali itu bareng Gunawan Muhammad tahun 2020 itu. Nah, kalau yang 2024 aku sendiri karena aku advisor si museum kan. Hebat lu bisa tiba-tiba lah perdana 2000 itu tiba-tiba lu langsung jadi advisor, Bo. Itu kayak yang wow, terus itu kayak kok jadi kemarin jadi tamu, sekarang jadi advisor. Gilingan. Dari advisor dengan Gunawan Muhammad. Datang dengan Gunawan Muhammad, pengunjung undangan, tiba-tiba 2024 advisor Anda ya Allah. Ya itu karena kebetulan ngebantu profesor ini ngeriset. Dia ngeliat lu kenal si profesor ini dari yang lu datang pertama atau jauh sebelum itu? Pas awal pandemi. Yang itu yang zaman sama si Robin itu. Iya, jadi dia datang ke Indonesia 2019 dong ya. Di 2020-nya. Waktu sebelum pandemi UGM itu ada kan mereka ngedatengin profesor dari Belanda untuk meneliti ya itulah tentang penulisan buku, penerbitan buku di Indonesia. Nah, aku ikut di situ. Jadi terus bantuin profesor ini ngeriset dan lain-lain lah gitu kan. Jadinya terus waktu pamerannya berlangsung aku diundang untuk jadi advisornya gitu. Pameran si profesor ini. Iya, betul. Jadi disitulah jadinya aku jadi kantor lu nggak ribet tuh. Secara lu anak korporat, ya kan? Itu kan udah nggak di perusahaan internet kan ketika lu nokturna? Masih.
Yang di Petamburan itu? Bukan ya? Oh iya, Benar, Petamburan kan kan? tadinya Sudirman, kantornya pindah ke Selipi gitu. Iya masih di perusahaan yang sama. Kalau Mereka jadi ngizinin loh pergi-pergi gitu secara ya boleh lah, boleh. Untungnya boleh ya. Untungnya boleh. Jadi korporat loh. ya kalau ya perginya nggak lama-lama juga kan, nggak mungkin sebulan gitu loh. Tapi ya itu kadang-kadang cuti potong gaji gitu ya, Mak. Ya demi Iya, yang iya, lainnya kan. iya, benar. Untung Sekarang masih di situ. masih untung atasanku sangat ini ya, maksudnya sangat mengerti. Bahwa ya ada lu tuh finance kan di situ. Iya, ya finance iya, kan. iya. Ada anak finance yang tiba-tiba jadi penulis, pemain teater, harus pergi-pergi gitu ya. Iya. Bos lu baik banget ya. Kudos. Alhamdulillah. Nah, udah itu berlanjut ke buku yang ini yang ketiga. Nah, jadi karena nah iya itu jadi mencari Sita di Hindia Belanda ini adalah sebenarnya produk recycle dari buku-buku puisi yang kemarin ya kan, yang in between di antara. Nah, itu kan aku kan sebenarnya dasarnya itu menulis cerita kan, bukan puisi sebenarnya. Tapi jadi aku kayak recycle. Jadi ada beberapa selama pandemi itu kayak ada beberapa cerita dari puisi-puisi di buku in between aku bikinin cerita. Nah, jadi ini adalah bentuknya novela sebenarnya. Bisa dibaca sebagai cerita pendek, bisa juga dibaca sebagai keseluruhan cerita. Jadi selama pandemi itu aku bikin bab 1 gitu, bikin cerita yang ini, bikin cerita ini, terus kemudian ternyata disambung di cerita ketiga. Nah, cerita ketiga itu Surat Popi adalah, nah ini agak ini lagi ya, agak aneh lah, keanehan pikiranku. Lagi bikin tesis nih untuk Master of Psychology. Aku kan ngetesisnya tentang generasi trauma antar generasi di masyarakat peranakan Cina di Indonesia. Karena lagi pusing banget, aku bikinlah cerita fiksinya. Pengalihan dari si tesis ya, lu keluarin nih si Popi ini gitu. Bener, jadi si Popi. Jadi kayak, aduh ini pusing banget tesis ini, udahlah gue bikinin fiksinya dulu deh gitu. Jadi cerita, berarti kan database-nya udah ada sebenarnya ya. Jadi terus aku bikin cerita fiksinya. Dan ternyata cerpen itu menang di Piala HB Yasin. Tahun berapa? 2024. Tahun lalu dong? Iya. Ih, selamat. Alhamdulillah gitu loh. Terus itu kayak menang Piala HB Yasin, terus ke jurinya juga ada SGA, Sena Gumira, ada Mbak Asma Nadia juga. Terus Mbak Asma Nadia bilang, kamu risetnya banyak banget ya. Dalam hatiku, ya ini tesisku. Dia nggak tahu di balik cerita itu adalah tesis. Karena si orang ini mumet. Orang gila nih anak satu. Iya begitu. Dan ini buku ini jadinya kemarin yang baru diluncurkan di Oktober. Terus dapat tawaran lagi untuk pentas nanti Februari. Ini? Iya, dapat tawaran lagi dari Galeri Indonesia Kaya untuk dipentaskan lagi di Februari nanti gitu. Naskah lu lagi yang buat? Iya. Udah jadi? Lagi jalan, progres. Iya boleh. Diundang ya? Iya Kita dong. berdua dengan itu Ardi produser Iya gue tuh. dong. By the way, tadi dulu ya. Nih gue masih gila loh nih. Nih ya, dari sekian banyak kesibukan lo nih ya sebagai anak korporat, terus gue ngeliat lah apa yang di IG lu itu. Iya, gitu iya. ya. Lu ngebagi waktu lu antara oh ya, mana lu juga baru selesai wisuda juga kan, Master of Psychology Dan psikologis. dan psikologis Iya. profesi. Iya. Jadi congrats Iya, ya. terima kasih. Gila ya, S1, S2 lu hajar semua ya. Hajar. S2-nya juga ada dua Ada dua, versi kan, satu akuntansi juga Iya, kan. Magister akuntansi. Gila nih orang. Dia bisa loh dari otak ngitung. Berarti ya balance antara otak kanan lu, otak kiri lu jalan. Ya sebenarnya nulis itu satu pengalihan Ya, juga karena kan sebenarnya. nulis itu lebih banyak ke otak kanan. Benar, kan? benar, Karena benar. finance lu kan otak kiri. Benar, jadi kayak gitu. Dan nah aku tadi mau cerita juga sedikit bahwa ada sebagian juga, aku kan masih nulis naskah drama juga kan, naskah teater. Nah, si trauma antar generasi itu juga
aku bikin tuh dari cerita Nocturnal Melancholy yang pertama, itu ada cerita tentang kerusuhan lah tentang masyarakat Tionghoa. Lalu aku alih wahanakan lagi ke naskah film tadinya ya, naskah film. Dapat daftar panjang Jakarta Film Fund, tapi nggak lolos. Nah, terus aku ubah lagi ke naskah teater. Tadinya film, terus teater. Terus aku tambahin lagi, itu kan tentang kerusuhan Mei 98, terus itu aku tambahin tentang 65, tentang ritual ciswaknya orang-orang Tionghoa yang buang sial gitu kan, tentang perempuan Tionghoa. Waktu itu aku ikut di Kalampuan. Kalampuan itu programnya Perkumpulan Nasional Teater Indonesia. Jadi aku ikut beberapa kelas juga, kelas menulis lakonnya Mas Jonet di Salihara, terus itu Kalampuan, menulis lakonnya Titi Mangsa dengan Kang Ahda Imran. Nah, jadilah naskah Malam ke-15, itu Malam Cap Gomeh. Nah, naskah ini alhamdulillah kemarin menang lagi untuk yang luar biasa. Naskah terbaiknya DKJ 2024 gitu. Jadi memang menulis itu kayaknya passion. Jiwa lo ya, udah akhirnya ya. Udahlah nanti kalau udah pensiun udahlah ya keluar gitu. Terus gue denger nih ya dari Mbak Sani juga. Jadi Mbak Sani ntar kalau nonton ya Mbak, gue menagih utangnya lo nih Mbak. Lo katanya, kan waktu kita pernah waktu If Book Club terakhir kan kita membaca Garis Perempuan waktu itu kan dari penerbit Bentang Pusaka. Bentang. Kemudian Gramedia kan mau mencetak ulang si Garis Perempuan. Kan katanya lo jadi editornya nih yang gua dengar. Iya benar. Terus udah sampai mana prosesnya? Mbak Sani, maafkan aku. Ya aku lagi masih ngerjain itu sih. Itu utang yang harus segera dibayar di tahun 2025. Ya, tapi memang pada dasarnya kan lu tidak mengedit banyak kali ya Garis Perempuan. Karena kan memang cuma untuk terbit. Karena memang cuma ada beberapa memang kayak sebenarnya aku tuh ngeditnya bukan dari yang Bentang punya, tapi dari yang awalnya Mbak Sani. Oh, dari naskah aslinya Mbak Sani. Jadi bukan dari Bentangnya gitu. Cuma aku baca ulang Bentangnya. Karena kan yang Bentang kan sudah diedit. Kita bahas yang versi Bentang. Ini lu karena mau dicetak ulang, Gramedia minta naskah asli dari Mbak Sani. Lu ngedit dari situ. Iya, benar. Tapi itu aku dibantu juga. Jadi kami berdua sama ada tim. Jadi kita berdua ngerjainnya gitu biar lebih cepat selesai. Dengan lama. Iya. Nah, waktu teater, tadi kan lu sempat ngomong teater. Berapa kali lu ikut pentas teater sebenarnya? Ada nggak lu ikut? Maksudnya sebagai pemain teater? Kan lu juga ikut teater kan? Pernah beberapa kali ya. Monolog pernah. Monolog Suketi. Itu dari karya siapa? Itu karya temanku. Jadi itu kita ngambil dari cerita hantunya Susana. Suketi Malam Satu Suro. Nah, aku pernah monolog itu. Dan itu nanti bakal novelnya. Jadi apanya? Aku jadi Suketinya, tapi nanti itu aku udah bikinin naskahnya udah ada nih novelnya tentang itu. Tapi ceritanya berbeda tentunya ya, tentang hantu juga, tentang hantu-hantu. Nah, kemudian aku main Melankolia, aku juga main di situ. Terus itu mainin beberapa karya. Motinggo Bushye aku pernah mainin Malam Jahanam. Ya, dari novelnya Malam Jahanam kan? Iya, betul. Ada beberapa kali sih main juga gitu loh. Tapi beberapa kali juga cuma jadi sutradara. Kayak gitu. Tapi nanti yang di ini aku main gitu. Yang di mana? Di Mencari Sita. Oh, ntar aku main Poppy. Ya udah lah ya, cocok ya karakternya udah melekat gitu ya. Nah itu. Terus ke depan apa yang lagi lu mau kerjain? Sebenarnya ini tentang apa? Tentang buku ya. Tentang buku sebenarnya yang lagi progres adalah teaternya Mencari Sita untuk Februari nanti. Terus itu editingnya Garis Perempuan. Terus itu ada novelku Suketi. Itu sebenarnya dari editor Gramedia sudah kasih feedback, tinggal aku harus perbaiki. Kayaknya itu dulu deh, kalau kebanyakan nanti pusing sendiri. Nah, terus di
teaternya tadi ini gitu ya. Mm-mm. Undangan-undangan sudah menanti 2025. Oh iya. Jadi pas kemarin di bulan September itu ada pertukaran lagi nih, pertukaran penyair dari Heidelberg dengan Jakarta. Heidelberg tuh Ini programnya UNESCO City of Literature. Jadi Heidelberg di Jerman dengan Jakarta. Nah nanti itu waktu bulan September penyair Heidelberg datang ke Jakarta 3 orang. tahun ini. Tahun lalu, Oh, oke. September. Nah, tahun ini kami 3 orang diundang ke Heidelberg bulan Juni nanti. Kayak gitu. Jadi pertukaran. Lu diundang oleh mereka taunya lu karena lu ikut tahun lalu atau gimana sih ceritanya bisa terjadi ini? Oh gitu. Jadi karena UNESCO City of Literature ini kan ada punya beberapa di seluruh dunia ini punya beberapa kota yang jadi UNESCO. Salah satunya Jakarta. Jadi programnya UNESCO sih. Jadi mereka menukar penyair gitu loh. Jadi kita nge-apply. Oh, lu apply. Apply puisi-puisi apa yang kamu punya, terus di-apply, terus mereka akan pilih, kuratorin yang mana yang dianggap baik gitu ya. Terus itu ditukar. Mereka juga gitu. Jadi penyairnya tiga Indonesia, 3 Jakarta, 3 Heidelberg. Jadi yang kemarin datang ke sini dari Heidelberg, nanti Juni kami dari Jakarta ke Heidelberg. Itu ketemu lu yang tahun lalu si 3 orang ini. Iya, kita kerja bareng. Nah, itu kerja bareng translation. Jadi kayak dari puisi Indonesia ke bahasa Jerman, dari Jerman ke bahasa Indonesia. Kayak gitu. Jadi bukannya lu sempat kursus bahasa Jerman juga ya? Kursus bahasa Belanda dan Prancis, Jerman belum. Oh ya Belanda, ya yang gue, ya lupa. Gue ingat karena lu pernah kursus, tapi gue lupa kursus yang apa. Oh Belanda ya waktu. Ya karena gue Iya. liat lu postingan di Erasmus kan. Iya. Hoe gaat het met u? Nggak Ya tahu. kan? Nee. Yang bukunya masih kuntu Iya. me helpen ya, Bo. Iya. Ting itu. Gue juga belajar itu dulu. Hoe gaat het met yay. Terus Prancis. Dulu banget itu. Ya Prancis awal-awal kita ngekos bukan? Enggak ya? Iya. Iya kayak enggak. Udah enggak. Zaman enggak. kita udah berpisah. Iya. Ya kan udah nggak ngekos bareng Benar. itu. Jadi, Iya. kan lu pernah ke Ubud Water Festival juga gue pernah lihat kan? Iya, itu yang Itu tahun kemarin berapa tuh? Yang pertama kali yang itu tahun pertama berapa? kali itu tahun 2000. Oh, dulu mah waktu masa jadi volunteer. Nah, terus itu pas 2019 yang ada pertukaran Belanda tadi, Belanda Indonesia. Aku nemenin teman-teman Belanda karena mereka juga bikin acara di situ kan. Jadi diminta sharing juga gitu. Itu lu waktu volunteer lu ngerjain apa? Kalau dulu ya, waktu volunteer tuh tahun berapa ya? 2000. Gue lihat karena lu pernah posting, makanya gue tahu Iya. Ubud Water Festival. Waktu jadi volunteer URF, aku tuh di front desk yang nyediain tiket. Itu tuh festival, gue tuh terus saya gue pengen tahu, itu tuh festival benar-benar penulis semua datang kan dari beberapa negara gitu kan? Iya di Ubud. Jadi dari ada beberapa negara yang penulis-penulis yang datang kemarin, ada yang dari Korea Selatan juga. Itu tuh ya kayak seminar workshop gitu Iya, ya buat betul, para penulis diskusi, ya. kayak gitu-gitu, diskusi, terus udah buku, kayak gitu. Pemutaran film juga ada, gitu. Nah kemarin yang lu kan lu awal volunteer, terus waktu terakhir lu tidak menjadi volunteer sebagai apa waktu itu tadi? Waktu itu partner sharingnya teman-teman Belanda ini, karena Lu- mereka yang diundang kan. Oh mereka diundang, lu ditunjuk oleh Ubud Writer Festival sebagai itu atau lu apply? Bukan, si teman-teman yang Belanda yang ayo Eni ikut Temenin gitu. gitu. Temenin Ayo kita Eni ikut, gitu ya. temenin ya. Nanti kamu bantuin ngobrol. mereka. Maksudnya mereka kan akan diwawancara tuh. Jadi aku wakil Indonesianya gitu loh. Guys, Karena mereka gua kan pikir lu ikut memberikan sesuatu di situ. Enggak, karena mereka disuruh untuk menceritakan bagaimana kerjasamanya. Nah, aku mewakili yang pihak Indonesianya menerangkan gimana kerjasama bareng mereka gitu. Nah, kalau yang kemarin itu aku ikut Ubud Writer karena launching buku ini aja. Oh. Sama pas bukunya Robin Block juga di launching yang buku baru. Oh, di launching di Ubud Writer Festival. Jadi itu. pas barengan. Bukunya Robin tuh tentang buku puisi, itu Handbook of the Displaced, itu tentang
buku puisi. Jadi pas bareng kan, dia menerbitkan buku puisi baru, aku menerbitkan novela ini. Jadi di pairing lagi, terus kami book tour bersama kemarin. Kemana aja? Selain di Ubud, kita ke Semarang, terus itu ke Jogja, ke Malang, ke Surabaya, ya, Itu sama Jakarta. Itu ke sekolah-sekolah atau kemana turnya? Ke ini biasa kalau yang di Semarang kan Taman Indonesia Kaya. Jadi itu pendekatannya lebih ke klub-klub buku di kota-kota itu ya. Tapi kalau yang di Surabaya itu Gute sama Ivi yang ngundang. Jadi justru bukan Erasmus ya, tapi Gute sama Ivi yang ngundang karena mereka pengen ada ada event untuk cultural gitulah gitu. Sambutannya? Bagus banget. Di setiap kota? Iya, bagus banget. Cuma kita jadi beragam. Jadi misalkan di Semarang nih. Semarang ini kan ada book club Semarang gitu. Jadi di sini banyak mahasiswa. Di Jogja juga banyak mahasiswa gitu. Jadi beda-beda. Nah, pas di Malang juga aku juga ngadain diskusi sama di kampus juga. Jadi banyak mahasiswa gitu-gitu. Dan terus itu kalau di Surabaya beda karena yang ngadain Gute dan Ivi, jadi yang datang juga beragam. Jadi ada researcher, ada jurnalis gitu, beragam gitu. Selebriti loh teman gue ini ternyata dia. Bangga loh aku dari Book Club yang ya untuk peminat buku, tiba-tiba dia menjadi begini loh sekarang, luar biasa loh. Jenggun juga jadi begini, aku kaget. Ya ini kan perjalanan lah ya. Dari kita makan di Yanto ya kan? Ntar dulu, Yanto tuh yang mana ya, Bu? Aduh, jangan pura-pura lupa deh, Ntar dulu, Yanto tuh warteg mana sih? Lupa gue, bener lupa. Yanto tuh yang itu, sate kambing belakang. Bukan ya? Bukan. Yanto tuh yang mana? Ya udahlah, yang mau ke kos kita itulah. Oh iya, gue tau, gue tau, yang di belakang, yang kiri, belok kiri ya, itu warteg idaman itu ya, murah meriah enak ya, dari situ ya kita ya. Terus, apa lagi ya? Apa penerbitan tadi? Tadi lu cerita yang penerbitan kecil itu. Jadi si penerbitan kecil ini namanya skala kecil. Karena aku itu bikinnya memang pas pandemi. Waktu itu aku itu diundang sama woman aku lupa, temenku punya kelompok perempuan yang waktu pandemi kan banyak yang kena mental ya, karena di rumah aja, terus banyak ada yang mendapat kekerasan rumah tangga, KDRT gitu-gitu. Karena tidak bekerja atau pandemi itu Karena efek dari pandemi. Jadi semua, misalkan suami istri yang tadinya masing-masing kerja, terus itu serumah, makin banyak keributan gitu loh. Anak-anak yang juga tidak sekolah, jadi makin banyak keributan rumah tangga gitu loh. Jadi ada KDRT, juga ada mahasiswa-mahasiswa yang nggak bisa kemana-mana, jadi kesepian gitu. Jadi di situ ada ruang. Jadi klub bukunya temanku ini bukan klub buku, klub perempuan bikin safe space via Zoom. Terus itu aku diminta ngomong. Waktu itu aku belum lulus, masih sarjana psikologi ya, belum kuliah. Tapi sudah kuliah S2? Sudah yang magister akuntansi. Gitu. Baru yang magister akuntansi. Ya, jadi di situ kadang nggak apa-apa Eni, katanya kamu kan ada background psikologi ya gitu ya. Udah aku di situ dengerin. Nah, di situ tuh aku sedih banget ngelihat bahwa kayak yang ternyata banyak banget yang kena mental. Jadi kayak yang pada nangis gitu. Segitunya di situ. Ya efek pandemi itu. Bener, apalagi itu kan tahun-tahun pertama. Ya kan? Ya, karena dan belum tahu mesti ngapain. Dan kita nggak tahu, kita benar-benar berubah situasi dan kita takut apakah virus ini akan akan kita bertahan di era ini atau enggak, kita nggak tahu. Iya. Awal itu kita masih vaksin juga belum ketemu, masih ngawang semua. Benar, semuanya masih serba tidak tentu dan banyak sekali orang yang stres dan butuh pertolongan. Disitulah waktu aku juga sidang di magister akuntansi, aku mikir gini, ini pandemi, itu sidang pertama di UI yang pakai Zoom. Jadi iyalah, semua orang juga pakai Zoom pada saat aku udah bilang sama temenku, tolong siapin jawaban di Zoom.
Ternyata Tolong kasih tahu ya kalau dosennya nanya ini tunjukin. untung pakai Zoom. Terus enggak, tapi untungnya pertanyaannya enggak aneh-aneh Oke, gitu. oke, Aku bisa oke. jawab semua, tapi Oke. aku udah Udah ada standby backup temen. plan lah Udah ya. backup plan temenku Orang ngasih. Nah, terus itu aku mikir gini, kalau aku lulus kan deg-degan banget ya. Kalau aku yang lulus dengan nilai A, aku bingung. Ini pandemi, kantor juga enggak WFH gitu kan, enggak ke kantor. Aku bingung mau ngapain gitu kan. Terus aku bernasar lah ya. Kalau aku lulus nilai A, aku lanjut deh ke S2 psikologi mumpung pandemi nih gitu kan. Ternyata dapat Lulus, A. dapat A. Terus Kelar kayak hidup lo kan? ya kan, udah langsung daftar S2 psikologi. UI juga. Enggak, YAI. Karena Oh. hanya YAI yang waktu itu ada program profesinya malam karena dia pandemi kan. Dia bilang kalau UI nggak ada yang malam, pagi semua. Kenapa profesi itu Oh, jadi lu langsung ambil 2 magister dan profesi? profesi? Iya, magister memang kurikulumnya bareng. Oh. Lulusnya kan 4 tahun. Oke. Jadi magister psikologi sama sebagai profesi psikolognya gitu 4 tahun. Jadi harus ada praktek kan di masa-masa ini kan. Nah, itulah kenapa nggak ada kampus yang punya kurikulum malam karena ada praktek. Nah, Dan YAI punya. YAI itu teorinya malam. Mm-mm. Tapi praktek tetap harus jalan. Tapi itulah blessing in disguise lagi. Karena waktu itu masih pandemi. Jadi aku bisa praktek. Prakteknya di RSJ Klender, di Polda Metro Jaya, di panti sosial. masa pandemi itu. Jadi Lu benar-benar. Iya, jadi Ya, lu benar-benar harus tight pakai. banget dong. Iya, benar-benar. Itu. Tapi ya itulah. Jadi ada blessing in disguise-nya. Jadi bisa praktek gitu loh. Karena misalkan oke, dari mereka juga kan butuh pendampingan ya. Artinya di pandemi itu kan semakin sedikit kan orang psikolog yang mau datang untuk Yalah, takut. iya gitu. Jadinya aku Anda bisa datang. praktek. Jadi aku bisa praktek gitu. Jadi di situ akhirnya kelar dengan susah payah. Ya, tapi kan akhirnya kelar. Nih, Bener. dari si master psikologi dan profesi ini, setelah lu juga harus bikin tesis yang keluar si Poppy itu Iya. kan. Apa yang lu lihat dari sisi lu sebagai seorang psikolog terhadap kejadian-kejadian yang lu riset ini? Nah, itu kalau berhubungan dengan yang trauma intergenerasi ini, aku melihat bahwa trauma itu diturunkan dari orang tua ke anak, walaupun si anak nggak mengalami kejadiannya. Jadi seperti misalkan peristiwa 98, anak-anak zaman sekarang kan gen gen alfa, dan gen alfa juga nggak tahu kan tentang. Nggak tahu memang. Mungkin Yang mengalami itu kayaknya gen milenial kali. milenial ya. Masih nggak sih? 98 ya, milenial. Masih kecil tapi Iya, kan mereka juga masih kecil belum juga tahu ya. ada trauma atau kita Iya, nggak tahu. Tapi bisa jadi ada sih. Nah, dari riset itu aku melihat bahwa diskriminasi terhadap orang Tionghoa peranakan itu udah ada dari zaman kolonial. Karena karena Belanda memang sengaja ya kan Iya. menjadikan si orang Tionghoa di Kelas golongan kelas 2. Iya. Sehingga ada iri hati. Betul. Nah, gitu. Iya. Jadi, itu kemudian di Geger Pacinan Nah, itu serunya itu kan. yang geger Pacinan. Nah, Geger Pacinan, setelah Geger Pacinan itu semakin ricuh lah Ricuh gitu lagi. loh. Ricuh. Di surat Poppy juga aku menyuarakan hal itu bahwa kami itu harus ada pasan stelsel untuk pergi ke suatu daerah gitu loh. Sebagai warga Tionghoa itu harus ada surat gitu loh. Ya itu terjadi kan kalau Iya. zaman itu juga ya itu makanya kenapa gue juga suka sejarah tuh karena ada sesuatu yang harus kita pelajari di situ. Benar, gitu. benar sekali. Dan itu kebawa terus dan kemudian terjadilah 65 juga tentang komunis, Yes. masyarakat Tionghoa juga Pada kena. komunis itu Iya. juga. Ya itulah nanti kita Iya. bicarakan. Kemudian 98 terjadi gitu ya. Nah, tapi dari risetku kan juga mengkombinasikan dengan pola asuh orang tua.
itu otoriter, kemudian yang demokratis dengan yang satu lagi yang permisif yang agak neglecting. Nah, justru penemuan ini yang trauma yang tidak diturunkan itu justru yang permisif, yang orang tua yang neglecting. Gitu. Di orang tua yang otoriter udah pasti menurunkan karena kan pasti dia sangat keras ya, Asian parents lah gitu ya. Kemudian orang tua yang demokratis pun menurunkan ternyata dengan cerita-ceritanya seperti itu jadi mereka menurunkan trauma. Tapi secara tidak langsung ya. Tapi si orang tua yang neglecting, yang permisif, yang ngebiarinin anaknya atau yang sangat sayang sama anaknya sehingga nggak berani nyakitin anaknya, tidak mau menceritakan trauma. Jadi justru trauma itu nggak ada di situ. Nah, tapi sayangnya kenapa? Jadi generasi itu nggak pernah tahu sejarah kita kayak apa gitu kan. Karena nggak pernah diturunkan trauma itu, mereka nggak tahu tentang sejarahnya juga. Jadi kayak sekarang untungnya ya budaya K-pop masuk ke Indonesia sehingga mulai dari FC lah ya. Ya FC lah awalnya. Itu Taiwan kan. Iya Taiwan, terus itu Taomingse. Terus K-pop sehingga masyarakat Tionghoa sekarang udah mulai terangkat gitu loh. Ya, jadi pas Gus Dur juga benar. itu kan. Jadi sepertinya keadaan sekarang sih cukup aman gitu ya. Tapi aku nggak ngerti. Cukup aman di permukaan. Nah, aku nggak ngerti karena mati gue. Karena kalau kita lihat dari sejarah-sejarah itu kan terus ngulang itu, gitu. Makanya kayak tadi kan trauma itu kan makanya kayak tadi lu riset tuh traumanya adalah diskriminasi, tapi kan trauma itu kan banyak jenis ya kan. Sehingga ya kayak kalau kita nonton, kayak gue kan suka nonton film detektif kan. Kalau lu nonton Criminal Minds, itu kan semua based on pelaku psikopat itu adalah trauma yang mereka hadapi ketika mereka masih kecil kan. Ya balik tadi kayak orang tua yang terlalu otoriter, yang action banget kan. Kan lu mesti digini lu yang ibunya lihat ibunya di abuse, itu kan semua bisa menjadi trauma kan. Iya benar. Jadi dari cerita-ceritaan pun juga kan? Iya. Jadi walaupun si anak nggak mengalami langsung gitu loh. Gitu. Ya harapannya sih dengan itu tadi variabel yang aku pengen angkat sebenarnya penerimaan diri kita gitu loh, sebagai bahwa iya saya orang Tionghoa Indonesia. Iya saya bagian dari rakyat Indonesia gitu loh. Kita cukup menerima itu dulu aja gitu loh. Ya kita sih bisa menerima itu, itu, tapi kan di luar itu ya. Nah ya kayak balik gitu. Lagi kan. Nggak sehingga semua orang. Ya sehingga pergaulan kita itu jadi lebih inilah ya, lebih netral, lebih karena kita tuh kan secara tidak sadar kayak gue lo itu kan dapat cerita tuh. Ya tadi yang lu bilang kan trauma by cerita itu kan juga tersisip di kita kan. Begini pantas aja kita malas main sama mereka gitu kan. Karena emang selalu cerita itu diturunkan. Bener. Bahkan nenekku itu selalu bilang nenekku menurunkan cerita ke mamaku sehingga waktu aku pertama kali pergi ke Belanda, mamaku bilang, ini ngapain sih ke Belanda, itu kan orang Belanda jahat-jahat. Gitu. Ya, karena itu kan cerita yang karena itu cerita. Karena ini orang Belanda itu jahat gitu loh. Jadi itu cerita dari nenekku. Dari yang Belanda juga menciptakan itu menjadi kelas 2, kemudian di Belanda juga membuat cerita bahwa kaum pribumi itu jadi emang selalu trauma itu kan memang selalu ada di kita. Jadi ternyata nenekku menganggap bahwa orang Belanda jahat dan dia menceritakan ke mamaku. Orang Belanda itu jahat gitu. Padahal mamaku lahir setelah kemerdekaan ya kan makanya. Gitu. Ya kita juga yang era tidak lahir di era itu kan juga tidak tahu. Iya kan, gitu. Karena cerita turun-temurun itulah sehingga selalu ada gesekan kan di antara. Ya kayak tadi lu bilang di tahun geger pecinan, kemudian tahun 65, kemudian 98 itu kan gesekan yang karena trauma turun-temurun. Iya, padahal menurut riset pun banyak sekali orang-orang Tionghoa yang ikut membangun koran-koran surat kabar di tahun 28 untuk pertama kali untuk menggerakkan Sumpah Pemuda, mereka ikut. Terus itu di tahun 45 juga ada orang-orang Tionghoa yang ikut dengan BPU PKI, Badan Komite itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu ya isu-isu yang diselip-selipkan itulah yang akan jadi ini kan, ya makanya. Jadi itulah dari hasil riset untuk
hasil riset si magister psikologis dan psikologis itu keluarlah si Poppy ini kan, Iya. dan akhirnya ya udah kelar aja gitu kan, gitu, tinggal ya lu tinggal melanjutkan apakah lu akan melanjutkan profesi ini menjadi sebuah profesi. Dilanjutin nggak? Akan benar-benar jadi Iya konsultan dong. nggak? Iya dong, kan sayang. Ini lagi nunggu surat izin praktek aja. Oh langsung dapat Langsung izin? dapat Dari karena universitas atau dari enggak dari Himpunan Psikolog Indonesia. Oh, jadi lu ketika lulus itu lu harus melaporkan ke Iya, mereka. sudah. Kemarin udah disumpah tanggal 9 Januari. Sumpah profesi udah, jadi tinggal nunggu surat izin praktek keluar, udah bisa praktek sekarang. Gitu. Asik. Tinggal cari tempat ya untuk praktek ya, Bo. Iya, bisa juga Zoom online. Oh iya. Makin hebat, makin mahal tarifnya nanti kalau udah jadi psikolog. Psikolog ya bener ya? Udah. Ya Allah. Kalau lu dapat kesempatan nih disuruh menuliskan biografi lo, kisah tentang kehidupan lo, ya. Judulnya apa? Terus covernya lo mau kayak apa? Terus siapa yang bikin covernya? Aduh ini sebenarnya dulu pernah aku bikin bercandaan sama teman-teman. Jadi aku ingin bikin buku tentang perjalananku ke luar negeri sebagai anak kampung dari kota kecil di gua Lampung. lihat tuh tagar Instagram dulu tuh orang kampung apa gitu ya. Orang Indonesia Norak People, Oh, ya. ya kan? Indonesia Norak People. Jadi aku waktu itu mau bikin pergi ke Belanda modal dengkul. Oh, judulnya itu. Iya, tapi sebenarnya itu atau pergi ke Paris lah gitu. Sebenarnya waktu itu Blessing in Disguise lagi. Jadi rekan aku yang Belanda, Robin Block, semoga dia nggak nonton ini ya. Jadi Ya dia nonton juga nggak apa-apa. Lu kirim aja nanti linknya, suruh dia nonton. Jadi- Entah dia ngerti entah enggak. Dia bisa ngerti bahasa Indonesia. Bisa. Ya udah nggak apa-apa, biarin dia nonton. Robin Block. Jadi Robin waktu itu dengkulnya karena dia main silat di Belanda, dengkulnya sakit. Terus dia nggak bisa datang ke Jakarta. Jadi aku yang dikirim ke Belanda. Jadi sebenarnya aku modal dengkulnya Robin. Jadi itu ya. Terus covernya apa yang ada dalam bayangan lu kalau emang judulnya itu? Nah sebenarnya aku itu mau ke Paris tujuannya. Karena aku pengen banget ke Paris kan noraknya. Nah aku pengen Eiffel aja. Nah Robin tahu waktu itu. Kamu ini ke Belanda ini disuruh bikin puisi. Kok kamu malah beli tiket ke Paris? Dia marah banget waktu itu. Tapi jadi puisinya. Jadi, aku udah bikin dari Indonesia banyak-banyak. Terus itu, Robin ini puisiku. Aku ke Paris dulu ya. Bah, Orang gila. dia marah banget itu. Oke. Baiklah. Orang gila ya nih perempuan. Baiklah kalau gitu. Pergi ke Paris aja deh, karena memang tujuannya Paris waktu itu. Covernya Eiffel aja gitu. Iya, Eiffel. Yang mau bikin siapa? Guni aja deh. Nggak bisa gambar gue, ngapain lu nyuruh gue? Yang ada jadi bukan Eiffel sama gue. Yang ada jadi Tower BTS. ya wis lah kalau gitu. Seneng loh gue. Ternyata apa yang ya kecil sih yang dikerjakan oleh majalah If dulu ya. Kecil, dalam skala kecil mengumpulkan orang-orang yang hobi membaca. Ternyata dari situ lo bisa mendapatkan sesuatu, lo ketemu dengan penulis besar, lo ketemu dengan Ayu Utami sehingga lo terinspirasi oleh Ayu Utami, kemudian lo mengembangkan diri lo di situ sebagai ya penulis, pemain teater, terus kemudian lo bisa kemana-mana dengan dari menulis ini, kemudian ya di sisi lain sebagai anak korporat lu juga tetap melakukan kewajiban, bisa kuliah S1 dengan S1-nya aja 2 kan, psikologi dan akuntansi. Kemudian S2-nya lu juga akuntansi dan psikologi itu profesi. Itu sebuah perjuangan besar ya kan, sampai lu bisa akhirnya ya selesai gitu kan. Jadi apa yang mau lu sampaikan ke generasi Alpha, milenial, Z, bagaimana lu meng-achieve ini semua sebagai apa ya, boleh dibilang ya achievement lu lah dari seorang korporat kesini dapat sehingga menjadi begini. Kalau aku sih bilangnya dari pengalamanku pribadi sih ya, kalau punya mimpi dikejar, gitu aja sih.
jangan pernah menyerah. Udah, ini soalnya mimpiku jadi psikolog ini dari aku usia 17 tahun terus terang. Jadi aku kejar terus aja gitu. Sampai satu titik pasti berhasil kalau tekadnya kuat. Oke lah, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Iya. Jenggun. Demikianlah teman-teman Jenggun. Obrolan kami hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Eni bisa menjadi inspiratif dan menjadi wacana baru buat teman-teman. Jadi kejarlah mimpi, jangan takut kalau memang mau jadi penulis ya penulis, kalau mau jadi psikologi ya psikologi jalani, atau mau jadi apapun profesi yang Anda mau jalani, dan jangan takut. Terima kasih.